warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bono Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tetap menjaga akal sehat. Hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023, Presiden Jokowi dijadwalkan akan kembali ke tanah air setelah melakukan lawatan ke Cina dan Arab Saudi. Bersama dengan kembalinya Jokowi, dikabarkan calon Presiden Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Prabowo Subianto akan mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada kontestasi Pilpres 2024. Saya kutip dari kumparan.com yang mengaku mendengar dari narasumber internal di lingkungan Partai Gerindra, Gibran itu juga sudah melengkapi surat-surat sebagai persyaratan administrasi sebagai calon wakil presiden, antara lain seperti surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri dan juga SKCK ini dari kepolisian. Sebelumnya kan yang sudah mengurus surat-surat ini adalah Menteri Negara BUMN Erick Thohir dan kemudian juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra. Dan pada waktu ditanya oleh wartawan apakah Gibran jadi wakil presiden, tetap jadi calon wakil presidennya dari Prabowo Subianto dan sudah mengurus surat menyurat, kata dia tanya Pak Erik karena yang sudah mengurus surat itu kan Pak Erik, kata dia begitu. Bersama dengan kabar akan adanya pengumuman nama calon wakil presiden Prabowo Subianto itu, Gibran Jumat sore diketahui terbang dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Jakarta. Gibran kemarin sore itu terbang menggunakan Batik Air pada pukul 16.50 dengan tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Dari foto yang beredar, Gibran terlihat mengenakan pakaian berwarna marun dan menggendong tas berwarna hijau. Dikabarkan Gibran itu akan menghadiri rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang akan berlangsung hari ini. Dan momen itu akan digunakan sebagai forum resmi, kabarnya begitu, Gibran akan menjadi kader Golkar. Dalam Rapimnas tersebut hadir ketua DPD 1 dari seluruh Indonesia, ketua DPD 1 Golkar seluruh Indonesia, dan kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto itu akan dibahas siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Golkar pada Pilpres 2024. Namun Airlangga menegaskan posisi Golkar berada dalam Koalisi Indonesia Maju yang akan mengusung Prabowo Subianto itu sebagai calon presiden itu tidak akan berubah. Sebelumnya dalam beberapa hari terakhir ini kan sudah santer berembus kabar bahwa Gibran itu akan menjadi calon wakil presiden Prabowo sebagai representasi dari Partai Golkar. Saya nggak tahu tepatnya sebagai representasi atau menggunakan jalur Golkar ini ya. Samalah kira-kira, tergantung dari mana sudut pandangnya. Karena itu sebelum Gibran itu sebelum dia diumumkan menjadi calon wakil presiden, maka dia akan menjadi kader Golkar terlebih dahulu. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengaku dia juga mendengar kabar itu bahwa Golkar akan bahwa Gibran itu akan masuk menjadi anggota AMPI. AMPI-nya Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, ini salah satu organisasi honorable Golkar. Saya nggak jelas ini apakah Gibran ini masuk menjadi anggota AMPI atau dia langsung menjadi ketua umumnya seperti pola yang ditempuh oleh adiknya, menjadi ke anggota PSI dan 2 hari kemudian menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Agung menyatakan dia menyambut baik bila Gibran itu bergabung dengan Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku memang sudah ada komunikasi dengan Gibran. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ya tunggu saja, kata Airlangga Hartarto ini ketika ditemui wartawan pada saat ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata hari Kamis yang lalu. Sekjen Partai Golkar Ludwig Frederick Paulus juga irit bicara soal Gibran ini, dan dia tidak mau berandai-andai soal itu, soal bahwa Gibran akan menjadi anggota Partai Golkar. Gibran sendiri ketika ditanya wartawan kabar kemungkinan dia akan pindah ke Golkar, dia tidak mau menjawab langsung. Iki loh aku ning kene terus. Itu kata dia dalam bahasa Jawa, artinya kira-kira begini, ini loh saya di sini terus,
ujarnya seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Solo hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Jadi dia tidak membantah, tapi dia cuma menyodorkan fakta bahwa dia ada di sini, gitu. Jadi tidak menjawab substansi pertanyaan dari wartawan. Soal siapa yang akan jadi calon wakil presiden Prabowo Subianto ini, Sekjen DPP Partai Gerindra memberi semacam clue, petunjuk bahwa sosok yang akan dipilih adalah tokoh muda dan berpengalaman di pemerintahan. Sosok itu jelas mengarah kepada Gibran, kendati Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang juga santer disebut akan menjadi calon wakil presiden, tapi cadangan gitu ya. Ini bahkan sudah mengurus persyaratan administrasi pencawapresan. Namun Muzani ketika menyampaikan petunjuk itu, dia mengemasnya dalam 2 bait pantun dan salah satunya menyebut nama stasiun balapan. Ini sebuah stasiun kereta api di Kota Solo, tempat Gibran sekarang menjadi pejabat pemerintah daerah dengan menjadi wali kota. Jadi kalau Erick Thohir kan memang muda, punya pengalaman di pemerintahan juga, tapi Gibran ini lebih muda. Apalagi tapi kalau dikaitkan dengan stasiun balapan, ya Gibran lah tentu yang dimaksudkan ya. Jika benar Gibran jadi calon wakil presiden dari Prabowo, maka sebagai konsekuensinya dia memang harus keluar dari PDIP. Ini pernah dikatakan oleh Ketua DPC PDIP Solo yang juga mantan wali kota Solo, Efek Rudi Hadiatmo, yang dia menyatakan kalau betul Gibran itu menjadi calon wakil presiden Prabowo, maka ya otomatis dia sudah keluar dari PDIP. Tapi bahwa pilihannya kemudian dia keluar dari PDIP dan menjadi kader Golkar, hal itu ini apa ya? Ini saya menduga ini merupakan upaya untuk meredam gejolak di kalangan pendukung Partai Golkar. Sebab sebagai amanat Munas, Golkar itu kan yang diamanatkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden begitu ya. Calon presiden sebenarnya disebut itu adalah Ketua Umum Partai Golkar, yakni Erlangga Hartarto. Nah, pilihan Gibran kalau kemudian dia menjadi kader Golkar, ini saya kira bisa menjadi jalan keluar yang setidaknya ini kalau saya lihat-lihat ada 2 tujuannya. Pertama itu tak ada alasan lagi bagi Golkar untuk keluar dari koalisi pendukung Prabowo karena sebagai partai pemilik kursi terbesar di DPR yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju ini kan kendati urutan suara Golkar ini berada di urutan ketiga di bawah Gerindra, tapi jumlah suaranya lebih banyak, jumlah kursinya lebih banyak di DPR. Kan aneh kalau kemudian tidak ada representasi kadernya, Gerindra dapat jatah sebagai capres, ya setidaknya menjadi cawapres lah itu Golkar. Tapi siapa yang menjadi cawapresnya? Nah, sekarang kan sudah ada Gibran yang sudah menjadi kader Golkar yang menjadi cawapresnya. Kira-kira begitu ya yang bisa kita bayangkan. Kedua, dengan menempatkan Gibran di Golkar, ini saya juga melihat setidaknya ada 2 keuntungan langsung yang dapat dicapai oleh Presiden Jokowi. Yang pertama, putra mahkotanya itu tidak menjadi stateless atau enggak stateless ya, tempatnya partyless gitu, karena dia keluar dari PDIP berarti ya dia tidak punya partai lagi, jadi dia harus punya partai dan itu Golkar yang paling tepat. Dan keuntungan yang kedua, saya kira Pak Jokowi dengan menempatkan Gibran di Partai Golkar, dan saya kira pasti bukan hanya menjadi anggota biasa, dia pasti diberi jabatan yang penting, ya dia akan tetap punya akses untuk tetap mengontrol Partai Golkar. Namun bila benar Gibran yang menjadi calon wakil presiden Prabowo dan otomatis dia meninggalkan PDIP, maka saya kira inilah genderang perang secara terbuka dari Jokowi terhadap Ibu Megawati. Sampai sejauh ini ya kan kendati tanda-tandanya itu sangat kuat bahwa Jokowi itu akan meninggalkan Megawati dan PDIP. Salah satunya itu adalah dengan menjadikan Kaisang putra bungsunya menjadi ketua umum PSI. Ini kan tanda yang sangat kuat juga. Namun tampaknya PDIP itu masih masih menganggap Pak Jokowi itu dia bukan menganggap, tepatnya masih bisa berharap Pak Jokowi mungkin kembali lagi ke PDIP gitu dan dan tetap mendukung Ganjar Pranowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga meyakini hal itu. Mereka misalnya masih menugaskan Gibran dan menantu Jokowi yang jadi wali kota di Medan, Bobi Nasution, sebagai juru kampanye tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Nah, balik lagi ke Gibran, tadi malam itu dikabarkan setelah dia mendarat di Halim Perdana Kusuma, dia akan langsung bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Jalan Teguh Umar nomor 27A atau ya kalau tidak salah nomornya ini ya. Dan tadi malam tuh banyak sekali wartawan yang sudah bersiaga di sana menunggu kedatangan Gibran. Tapi
Gibran ternyata saya kunjung datang dan kepada wartawan, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto memang menyatakan tidak ada jadwal Gibran dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri tadi malam gitu ya. Semula Gibran itu memang dijadwalkan bertemu dengan DPP PDIP dan dalam hal ini Hasto Kristianto. Itu pada hari Rabu lalu. Namun hari Rabu kemarin kan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri secara resmi mengumumkan Mahfud MD, Menko Polhukam Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dan apakah karena itu kemudian Hasto membatalkan pertemuannya dengan Gibran karena pertemuan itu kemudian ditunda. Jika benar hari ini Gibran itu diumumkan menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo, itu setelah sebelumnya digolkarkan gitu ya, maka makin menambah daftar panjang keluarga Jokowi itu menabrak aturan dan akal sehat bangsa ini demi terwujudnya dinasti politik mereka. Sebelumnya seperti saya sebut tadi, Kaisang menjadi kader PSI dan kemudian hanya selang 2 hari kemudian ditunjuk menjadi ketua umumnya. Nah sekarang giliran Gibran, ini keluar dari PDIP, pindah ke Partai Golkar, dan setelah itu dijadikan calon wakil presiden Prabowo. Ya namanya juga anak Pak Lurah ya. Ya bebas dong ya. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.